Bertemu kembali dengan saya Polymer Nadabdab. Pada saat ini saya akan bahas satu soal tentang suku banyak. Ayo kita sama-sama baca soalnya. Suku banyak AX kuadrat plus BXY plus CY kuadrat plus 3X kurang Y plus 2 habis dibagi oleh X kurang Y plus 1. Pertanyaan A, hitunglah nilai A, B, dan C. Kemudian pertanyaan yang B, faktor lainnya. Nah, karena di sini ada kata habis dibagi, maka kita harus perlu ingat kembali tentang teorema faktor. Ya. Teorema faktor. Yuk, apa bunyinya tentang teorema faktor? Ingat ya, bunyinya tentang teorema faktor ya. Nah, fx ya, fx habis dibagi x kurang a jika dan hanya jika fa sama dengan 0. Ini dia. Nah, kalau begitu karena habis dibagi oleh x kurang y plus 1, kalau saya ganti ya, kalau saya ganti x kurang y plus 1 ini menjadi x sama dengan y kurang 1. Tentu boleh ya. Sehingga setiap variabel x yang ada di sini nanti, yang ini x yang ini kita ganti dengan y min 1. Setelah kita ganti, maka hasilnya akan sama dengan 0. Seperti bunyi teorema faktor. Oke, kita ganti. Kalau kita gantikan, maka ini a kali gitu kan, x-nya y kurang 1. Ini kuadrat. Ditambahkan dengan b kali x-nya tadi adalah y kurang 1. Dikalikan lagi dengan y. Nih, tetap plus cy kuadrat ditambahkan dengan 3x. Oke, ini adalah y kurang 1. Oke, dikurangi dengan y plus 2 akan sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita kuadratkan nih. A kali ini y kuadrat dikurangi dengan 2y ditambahkan dengan 1. Kalau ini langsung kita kalikan ke dalam, maka yang kita dapat apa? B y kuadrat dikurangi dengan b by ditambahkan dengan c y kuadrat. Oke, dengan cara yang sama ini kita kalikan ke dalam, maka 3y dikurangi dengan 3 ya, kurang y plus 2 akan sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita kalikan aja dulu ke dalam ya, a nya ya. Maka ini akan kita dapat a y kuadrat dikurangi dengan 2ay plus a ya, ditambah dengan b y kuadrat min by plus c y kuadrat plus, nah ini ada 3y, ini ada minus y, maka ini 2y, ini minus 3 plus 2 berarti min 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat bentuknya di sini, ini ada ay kuadrat, by kuadrat, cy kuadrat. Maka kalau kita tulis begini, a plus
B plus C kali Y kuadrat. Tentu boleh ya. Nah, dengan cara yang sama, kalau kita lihat ini ada minus 2AY, kemudian ini min BY, ini plus 2Y. Kita keluarkan Y-nya, maka akan kita dapat ini menjadi, ya, ini tambah minus 2A, oke, minus 2A, kemudian ini adalah minus B tambah 2, ya. Oke, nah ini ada A, oke, dikurangi dengan 1 sama dengan 0. Nah, setelah kita dapat seperti ini, apalagi yang kita lakukan? Tadi kan ada kata habis dibagi, maka nilainya ini semua harus sama dengan 0. Karena nilai ini sama dengan 0, maka tentu A kurang 1 harus sama dengan 0. Yang ini juga harus sama dengan 0. Yang ini juga harus sama dengan 0. Begitu kan? Sehingga dari sini sudah kita dapatkan bahwa nilai A akan sama dengan berapa? 1. Kita sudah dapat nilai A-nya. Oke, kemudian yang ini sama dengan 0. Nilai A-nya sudah ada 1. Berarti ini adalah minus 2 kali 1 kurang B ditambah dengan 2 ya, sama dengan 0. Maka kita sudah mendapatkan dari sini nilai B-nya sama dengan 0. Oke, A-nya sudah, B-nya sudah, C-nya. Nah, ini juga bahwa A tambah B tambah C sama dengan 0. Sehingga kita substitusi A-nya adalah 1, ini B-nya 0, ini tetap ya C sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan nilai C-nya adalah min 1. Maka pertanyaan yang A kita sudah terjawab dengan A-nya 1, B-nya adalah 0, dan C-nya adalah min 1. Oke, yang B, faktor lainnya. Untuk menentukan faktor lainnya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan selanjutnya adalah kita substitusi nilai A, B, C yang sudah kita dapatkan ini ke suku banyak awal ini. Ya, kalau kita substitusi A-nya 1, maka ini AX kuadrat, maka akan menjadi X kuadrat. Begitu kan? Oke, kemudian ini BXY. Tadi B-nya adalah 0. Berarti nilainya ini adalah 0. Udah, berarti 0 kali XY, 0 ya. Ini tambah CY kuadrat. C-nya adalah min 1. Berarti ini akan menjadi minus Y kuadrat. Begitu kan? Nah, selanjutnya yang ini tetap ya, 3X kurang Y plus 2. Jadi saya tuliskan ditambahkan dengan 3X kurang Y plus 2. Nah, bentuk ini yang kita dapatkan setelah kita substitusi nilai A, B, dan C yang sudah kita dapatkan. Oke, kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Nah, coba ini saya misalkan bentuknya dalam fungsi fx. Nih, kalau ini saya misalkan dalam bentuk fungsi fx, maka ini yang ada x-nya itu adalah merupakan variabel ya. Jadi ini x kuadrat, gitu kan? Coba saya urutkan, ini 3x, nah kurang y kuadrat kurang y plus 2. Karena kita misalkan ini dalam bentuk fx, maka yang tidak ada x-nya, yang ini adalah merupakan konstanta.
Sehingga bisa kita katakan bahwa bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Nah, oke. Untuk menentukan faktor lainnya, karena tadi sudah diketahui bahwa salah satu faktornya adalah X kurang Y plus 1. Atau tadi kita tuliskan ini adalah X sama dengan Y kurang 1. Jadi untuk menentukan faktor lain dari sini, kita gunakan aja pembagian dengan cara Horner. Karena ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Nah, kalau kita lakukan dengan cara Horner, maka ini kan 1 koefisien X kuadrat ya. Yang ini adalah 3. Ini tetap ya, karena kan konstanta. Minus Y kuadrat kurang Y plus 2. Kita bagi dengan yang ini. Oke, kita bagi dengan Y min 1. Sehingga ini kita tulis Y min 1. Oke, nah coba yang ini saya garis dulu ya. Nih. Oke, kalau kita tuliskan ini 1. Ingat ya, cara Horner berarti kita kalikan 1 kali Y kurang 1. Maka ini adalah Y kurang 1. Ini kita tambahkan ya. Kalau ini kita tambahkan, maka ini adalah Y tambah 2. Y tambah 2, yang ini kita kali ke sini. Kalau kita kalikan ke situ, berarti ini adalah Y kuadrat tambah Y dikurangi dengan 2. Oke, kalau kita jumlahkan ini adalah apa? 0. Jadi yang ini itu adalah sisanya. Nah, tentu sisanya ini adalah 0. Kenapa? Karena memang X kurang Y plus 1 tadi itu adalah merupakan salah satu faktor dari fx ini, gitu, ya kan? Nah, kalau begitu yang ini kan adalah hasil bagi, ya. Berarti ini apa? X tambah Y plus 2. Dan hasil bagi yang inilah yang merupakan faktor lain dari fx ini. Jadi faktor lainnya adalah X plus Y plus 2. Oke, bisa ya? Oke, baik. Seperti ini pembahasan soal kita untuk saat ini. Semoga bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.